Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rafi Ilyas, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini kita masih diberi kesehatan secara lahir dan batin untuk beraktivitas sebagaimana mestinya. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita harus stay at home dan kita harus work from home demi kebaikan kita bersama, demi keamanan kita bersama agar kita tidak terjangkit virus COVID-19. Maka dari itu, maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video ini semata demi menindaklanjuti kelanjutan penilaian skripsi sebagai usaha saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan bersungguh-sungguh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil dari pembuatan alat dari judul skripsi saya yang berjudul Sistem Monitoring Temperatur dan Kelembapan Ruangan menggunakan teknologi Internet of Things berbasis Android dan iOS. Dan alhamdulillah di sini saya sudah merakit alatnya, yaitu yang terdiri dari ESP8266 sebagai alat pemproses pembacaan suhu dan pengiriman data ke layanan Internet of Things tersebut. Dan yang kedua, ini ada sensor suhu yang diberi nama sensor DHT11. Dan di sini juga ada display OLED LED. Kenapa saya menggunakan OLED? Karena OLED LED ini warnanya lebih tajam di segala kondisi pencahayaan ruangan, maksud saya. Ini ukurannya saya ambil yang ukuran kecil karena kalau ukurannya besar itu harganya lumayan mahal ya. Jadi saya ambil yang ukuran 12 kali 4. Dan di sini saya sudah merangkainya menjadi satu kesatuan alat yang bisa mendeteksi suhu ruangan sekitar. Ya, ini bisa digunakan pada suhu ruangan yang menggunakan AC. Kenapa? Karena di sana, di tempat ruangan ber-AC atau di kantor-kantor semacam kantor-kantor lembaga atau kantor-kantor perkantoran biasanya, di sana tuh pegawainya mungkin sering lupa mematikan AC-nya, atau sehingga itu menyebabkan pemborosan listrik ya, dan juga berefek negatif pada bumi kita, yaitu pemanasan global atau semacam efek rumah kaca gitu ya, yang diakibatkan oleh gas freon yang dikeluarkan oleh AC. Makanya dari itu, saya terinspirasi dari itu, saya ingin membuat alat ini demi keberlangsungan hidup kita ke depannya dan demi kebaikan bumi kita. Dan teman-teman juga tahu sendiri kan, jika AC itu memiliki voltase yang sangat tinggi, sehingga jika dibiarkan terus-menerus atau kita sering sering mematikan AC tersebut sampai satu hari satu malam, itu kan gimana ya, kesannya itu bagi tubuh juga kurang baik, dan juga bagi energi lingkungan juga itu kurang baik juga, karena itu sangat boros, konsumsi listriknya sangat besar. Mungkin itu saja sedikit penjelasan atau sedikit pencerahan dari saya, maksud dan tujuan dari pembuatan alat ini. Tidak semata juga untuk menyelesaikan skripsi saya pada kali ini, dan untuk pembuktian bahwa saya benar-benar bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan skripsi saya. Oke, selanjutnya saya akan membongkar atau merakit ulang bagaimana rangkaian ini bisa berfungsi sebagaimana seharusnya ya, dengan fungsinya itu masing-masing. Oke, saya akan membongkarnya kembali. Sebentar saya cabut dulu sambungan listriknya ya. Oke, sebelumnya ini menggunakan energi 5 volt ya. Cakupan energinya itu bukan arus AC ya, arus DC arus DC sebesar tegangannya 5 volt ya kayaknya. Oke, saya cabut dulu. Susah banget. Bentar ya.
susah ya. Oke, di sini saya sudah membuat rangkaiannya ya, rangkaian node MCU ESP8266 plus DHT11 dan display OLED-nya. Di sini ESP8266-nya ada pin D5. Di sini sudah jabarkan semua. Nah, sekarang kita tinggal merakit ulangnya. Kita cabut satu persatu secara perlahan ya, hati-hati. Nah, di sini saya sudah membongkarnya ya. Dan di sini saya akan jelaskan satu persatu. Nah, ini namanya ESP8266 ya. Ini ESP8266. Ini bentuknya seperti ini. Ini ESP8266 node MCU yang versi ketiga ya. Ini namanya OLED display. Nah, ini namanya OLED display ya. Dan ini namanya sensor suhu DHT11. Nah, ini ESP8266 berfungsi untuk memproses data yang telah diterima oleh sensor suhu. Lalu data tersebut akan diproses di sini di ESP8266-nya. Lalu data tersebut akan dikirimkan ke server Blink IoT ya, Internet of Things-nya, server IoT-nya. Setelah data itu dikirim, nah untuk kiriman data kita harus tersambung dengan WiFi ya. Di sini sudah ada WiFi-nya. Dan selanjutnya setelah data itu terkirim dan diproses oleh pihak sana, pihak server IoT-nya, maka itu data itu akan ditampilkan di display sini. Nah, display sini berfungsi untuk apa ya? Berfungsi untuk menampilkan data secara langsung, secara live ya. Jika kita berada di dalam ruangan tersebut. Jika tidak, kita bisa menggunakan aplikasi Blink-nya ya, yang ada di Android dan di iOS juga sudah ada. Tinggal download aja, dan di Play Store, via Play Store atau App Store kalau di iOS namanya itu Blink. Di situ sudah ada ya. Ini contohnya seperti ini. Blinknya nih. Blink. Nah, di sini ada project saya yang sudah saya buat ya. Nah, selanjutnya kita akan rakit kembali rangkaian yang sudah dibuat tadi. Kita tetap tertuju pada ini ya, rangkaian ini yang sudah saya tulis. Di sini ada ESP ya 8266, ada di 5 sambungannya ke SCL ya, di OLED display-nya ya, dan seterusnya. Oke, saya akan membuatnya dan merakitnya kembali. Oke, selanjutnya kita akan masang atau menginstal ya saat ini ke dalam board bread ini ya. Ini namanya board bread ya, yang putih papan apa sih? Atau papannya board bread gitu. Selanjutnya ini masangnya hati-hati ya, sambil lihat sisi kanan sisi kiri baru kita masukkan. Hati-hati nekannya. Ini namanya DHT11 nya, sensor suhunya dan kelembapannya. Kita masukkan ke sini, terserah masukkan di mana aja boleh. Ini namanya OLED display. Nih. Kalau dirasa kurang cocok bisa dipindah juga di sini. Nah, lebih simpel ya, kayak gini ya. Setelah terpasang seperti ini, lalu kita masukkan jumpernya. Ini namanya jumper, kabel jumpernya. Ini 3V3 ini kita sambungkan ke plus, yang ground kita ke minus ya. Yang 3V3 kita isyaratkan dengan warna brown coklat ya. Yang 3V3 kita sambungkan ke plus ya, sambungan plus. Yang ground kita sambungkan ke yang minus ya. Setelah itu kita ikut panduan yang ini ya, setelah saya buat ESP8266. Di port ESP8266 kita sambungkan D5 ya, pin D5
D5 ini ya, D5 betul. D5 kita ke OLED display ya, kita sambungkan ke OLED display dulu yang tujuannya itu SCL kotor ya. S5 SCL ya, sambungkan ke SCL ini. Selanjutnya dari OLED display sendiri itu ada pin ke SCC, VCC ya, VCC ke plus ya, VCC ke plus, terserah pokoknya intinya yang plus sebelah mana bisa, sini juga bisa ya, VCC ke plus ya, tidak jauh-jauh. Terus lagi itu ada ground kita pakai warna putih aja ya. Ground ini sini ya, di sini kita coba dulu ya, ini agak susah. Ground minus ya. Udah gitu ada D3 dari SP, pin SP nya ini ada pin D3 tuh, dua ini harus tepat ya pemasukannya ya. D3 ketika di pin D3 kita harus benar-benar dan kita pastikan ini benar-benar pin D3 1 2 3 4 1 2 3 4 benar. Kita sambungkan ke SDA. Nah, ini untuk sambungan pinnya ya. Ini untuk sambungan pinnya, pin dari OLED sendiri, OLED display sendiri. Selanjutnya kita akan memasang, install jumper ke pin yang ada di DHT 11 sensor suhu itu sendiri ya. Ada ground ini di sini ya, pinnya benar ya. Iya ground ya, ini ground nih kalau udah ground itu pasti ke minus. Susah. Ya, kalau nggak bisa jangan dipaksa, cari kabel yang lain. Nah udah masuk ya, ground ini ke minus ya, minus. Selanjutnya di sini ada data ya, di sini data nggak kelihatan ya, nggak buram, cahayanya memang kurang. Ini ground, intinya ground ya. Ini data ya, data ini tujuannya D2 data D2. Setelah itu di sini ada VCC ini biasanya ke plus. Lihat iya benar, VCC itu ke plus ya. Nah setelah ini VCC gimana ya, VCC ke plus, terserah ya kita masukin kemana aja. Di sini juga bisa, di sini juga boleh, asalkan ketika kita plus ya plus, kita minus ke minus, jangan plus ke minus, yang minus ke plus ya, nanti itu berakibat error pada saat pembacaan datanya. Karena sensor di sini juga jika sambungannya salah, dia akan tidak akan merespon ya, yang ada malah suhunya malah tambah panas ya. Suhu dari sini, suhu dari sensornya sendiri yang bisa mengakibatkan konsleting ya. Ini sudah terpasang dengan benar, saya rasa ini sudah benar ya. Kita untuk pembuktiannya jika ini pemasangannya sudah benar apa tidak. Biasanya jika ini tidak terpasang dengan benar, biasanya di sini akan terjadi overheating ya, overheating pada alat di sini, atau panas yang berlebih ya pada alat ini. Jika di sini biasanya di sini biasanya yang ground itu ke minus, yang VCC ke plus itu malah dibalik. Di sini akan alat ini akan terasa panas berlebih di setiap alat semuanya, di seluruh alat ya. Maka dari itu kita pastikan dulu untuk ininya apakah pemasangannya ini udah benar apa enggak. Kita coba menggunakan kabel data ya, atau kabel data. Di sini ada USB port 2.0 ya, 2.0 ya. Oh ya, sebelumnya untuk kabel sama adapter nanti
pada saat instalasi di ruangan atau apa, itu berpengaruh ya keoriginalannya dari sebuah kabel sama adapter itu sangat berpengaruh, karena di sini tegangannya di sini yang diterima sama pihak pihak ISP sama semua ini adalah 5 volt ya. 5 volt. Di sini kita nerimanya 5 volt ya dari ISP ini sendiri. Nah, jika tegangannya itu lebih atau tidak stabil dari 5 volt, di sini akan berefek pada suhu ya. Suhu displaynya ini akan berefek di situ. Jadinya suhu yang akan ditempelkan itu tidak beraturan gitu, tidak akurat jadinya. Makanya dalam penggunaan adapter yang original tuh diperlukan di sini ya, sama kabel data yang original tuh diperlukan. Apapun mereknya itu diperlukan ya, diperlukan yang original. Contohnya saya contohkan sampelnya tuh di sini ada adapter dari brand Samsung. Nah, di sini ya. Di sini 5 volt ya. Kita yang dibutuhkan real capacity 5 volt. Nah, di sini ada tulisannya real capacity 5 volt ya. Outputnya. Nah, outputnya itu 5 volt ya. Nah, jika di sini adapternya kita tidak menggunakan yang original dan yang diterima oleh ISP ini 826 tidak sesuai dengan apa yang diminta, yang direquest, yaitu 5 volt, maka di sini akan berakibat suhu yang ditampilkan tuh tidak akurat gitu. Makanya dibutuhkan kabel yang datang original sama adapter yang original untuk pembacaan suhu yang akurat, yang lebih akuratnya. Selanjutnya kita akan pasang ya. Ini pembuktian bahwa ini pemasangannya kabel jumper ini udah benar apa enggak. Kita bisa langsung colokin sini. Nah, ada kedip tadi ya, ada sedikit kedip ya. Nah, jika data udah jika kabel ini terpasang dengan benar, di sini akan langsung tampil. Di sini sudah ada codingnya ya, nanti saya akan jelaskan codingnya. Di sini sudah ada codingnya biasanya kalau udah tersambung ya, dan di sini juga sudah tersambung dengan WiFi ya. Note, kok mati. Nah, di sini kita sudah tersambung dengan WiFi seluler ya, hotspot ya. Di sini kita sudah tersambung dengan hotspot. Di sini ada WiFi juga ya. Di sini sudah tersambung juga dengan ini. Jadi pengiriman datanya sudah tersinkronisasi dengan aplikasi Blink ini. Nah, ini sudah tampil ya, berarti ini kabel sudah terpasang dengan benar. Dan untuk membuktikan apakah ini tersinkron apa enggak, kita bisa langsung cek di sini ya. Ini aplikasinya sudah saya buat ya. Nah, tinggal klik aja. Ini di sini ada ini sudah project settingnya sudah lengkap ya. Ini untuk power ya, widget ya. Widget booknya ini untuk ini ya, suhu ya. Di sini sudah saya setting. Di sini sudah saya setting ya, di pengaturannya di sini ya, widget. Di sini ada sebentar ya. Aduh, ini jadi sinyal juga berpengaruh di sini ya. Sinyal 4G-nya terkendala. Nah, di sini kita atur pengaturannya di sini ya. Suhu di sini ada di codingnya, nih ada suhu V6 nanti. Saya akan jelaskan ya, V6 18 ini 80. Di sini ada di codingnya. Di codingnya sudah ini maksudnya 18 ini 1850 di sini sudah di codingnya, nanti ada di sini ya. Ini udah settingan default ya. Ini di codingnya ya. Nah, ini ada label, ini ada label juga. Nah, kita untuk membuktikannya ini jalan apa enggak, kita play aja. Sama enggak? 31. Untuk ini berfungsi apa enggak, suhunya berjalan apa enggak, kita ambil semacam korek gitu ya. Bentar ya. Nah, di sini sudah ada korek ya. Untuk membuktikan ini suhunya ini benar apa enggak, kita taruh sisi yang panas di sini ya. Nah, tambah ya 33 ya. Berarti ini suhu di sini emang real
31 derajat Celcius ya. Soalnya tadi ketika dipanaskan dengan korek, suhu ini akan bertambah terus gitu. Tapi di sini ya antara pemrosesan datanya tuh ada delay ya. Jadi kita delaynya tuh insya Allah kira-kira sekitar 2 detik. Jadinya nggak harus langsung ketika ada korek langsung naik gitu, nggak. Jadinya kita ada delay juga dari segi alat juga. Memang ada delay ya. Nah, setelah itu ini sudah selesai ya ini ya untuk suhunya. Panas juga lumayan. Suhunya alatnya sudah saya jelaskan semuanya. Selanjutnya yaitu kita akan berbicara pada coding ya. Di sini sebelum kita masuk ke coding ini, kita ini sudah ada sudah ada library-nya ya, namanya cari aja di Google, ada library-nya yaitu Blink ada library ini ya, ESP8266. Ini untuk ini yang dibutuhkan ya, library yang dibutuhkan. Nah, di sini ada karakter autentikasi, maksudnya autentikasi yang diberikan oleh aplikasi Blink itu sendiri ya. Nah, gimana cara kita mendapatkan ini autentikasi kode token ya, token autentikasi ini? Kita pergi ke sini ya. Kita ke sini. Nah, sini ada email. Biasanya sebelum sampean ini ya, ke sini ya. Sampean harus buat dulu akun Blink-nya. Nah, setelah Anda membuat akun ini, dia kan pihak Blink akan mengirimkan nomor token ya, kode token yang untuk menyambungkan alat dengan aplikasi ini. Nah, ini nomor tokennya. Ini dia akan dikirimkan ke email kalian masing-masing ya. Selanjutnya ini your Wi-Fi credential ya, maksudnya identitas Wi-Fi kamu gitu maksudnya. Set password tuh ini maksudnya jika tidak ada passwordnya kita tulis saja gini kosong, petik tanda 2 itu. Jika ini Wi-Fi-nya Wi-Fi publik ya, maksudnya terbuka itu untuk umum gitulah. Jadi tidak ada password. Di sini ada karakter SSID. SSID itu namanya. Nama Wi-Fi-nya kamu tuh apa gitu. Nama Wi-Fi-nya teman-teman tuh apa gitu. Nah, saya melihatnya gimana di sini. Sini ya. Nah, ini SSID-nya. Ini tipe keamanannya. Ini password-nya. Ini include library ya. Ini library dari sensor itu sendiri DHT11 ya. Ini DHT-P4, DHT pin 4. DHT pin 4 ini tadi saya sudah jelaskan, di sini ada DHT pin 4 ya, DHT pin 4. Ada DHT tipe 11 ya. Tipe library-nya DHT11 ya. Sama tipe alatnya DHT11. Sudah gitu ini kita main di serial begin ya, file setup serial begin. Maksud dari 115.200 nih maksudnya kecepatan pengiriman data ya. Kecepatan pengiriman data dari Wi-Fi ESP8266 sepertinya. Ini display initiator ini maksudnya mempersiapkan display gitu ya. Ini display flip screen, maksudnya screen-nya tuh tampilan yang ditampilkan sama OLED ini ditampilkan secara vertikal ya. Ini tipe fontnya, Arial ini tipe fontnya ya. Arial ini tipe fontnya. Alignment rata kanan apa rata kiri gitu. Baru kita mulai sensor DHT-nya, DHT11 sensor DHT-nya. Ini Blink, kita udah tersambung dengan ini ya, tersambung dengan pihak Blink, server Internet of Things-nya. Sini Blink begin memulai Blink. Ini autentikasi dari tokennya, SSID ini maksudnya Wi-Fi tersebut, nama Wi-Fi-nya tersebut, terus password dari Wi-Fi tersebut itu apa. Lalu kita sambungkan dengan blink-cloud.com. Ini port dari server Blink-nya yaitu 8080. Timer set interval. Ini interval apa ya? Timer tuh maksudnya delay ya. Delaynya itu maksimum berapa? 1000 L maksudnya 10 detik gitu. Untuk proses pengiriman sensor itu. Di sini ada void display weather, maksudnya menampilkan suhu sekitar ya. Ini ada ini integer H untuk humidity atau kelembapan, integer T untuk rate temperatur. Ini float F ini maksudnya jika kita di sini kan di Indonesia menggunakan satuan
Celsius ya. Jadi kita menggunakan yang ini, integer T rate temperature. Ini F ini untuk Fahrenheit ya. Jika di luar negeri biasanya kita menggunakan Fahrenheit ya, satuannya Fahrenheit biasanya, kebanyakan ya. Nggak semuanya tapi kebanyakan itu menggunakan Fahrenheit. Nih, jika ini di sini kita masuk ke percabangan, di sini jika yang ditampilkan oleh, jika tidak ada yang ditampilkan oleh H, maksudnya humidity dan temperaturnya itu tidak ada, maka tampilkan tampilan yang ada di OLED ini clear, bersih. Lalu tuliskan di sini, di mana, di tampilan OLED-nya tuh DHT valid. Jika maksudnya gini, jika di sensor ini tidak membaca dengan benar atau tidak ada sambungan kabel yang tidak tepat, biasanya di sini kan sensornya akan tidak berfungsi ya kan, dan terjadi overheating ya pada alat ini. Maka di sini akan ditampilkan ya, atau itu biasanya tidak ditampil sama sekali banyak, tapi jika ditampil itu mungkin akan muncul DHT valid karena suhu ini, DHT ini gagal membaca suhu area sekitar. Jika tidak di sini juga berfungsi suhunya sensornya berfungsi dengan baik, maka lanjutkan dengan menampilkan ruangan 1. Ini ruangan 1 maksudnya. Nah, di sini kita akan menampilkan tulisan label ya, kelembapan ya. Kelembapan kita harus baca string H. String H di sini kita ambil dari variabel yang ada di atas. Variabel yang ada di atas mana data tidak? Ini ya, variabel H. Ini kenapa kok integer sedangkan ini string ya? Kita harus konversikan dulu. Di sini nggak terima data berupa nilai ya. Jadi kita konversikan ke dalam tulisan ya, yaitu string. Bukan tulisan dalam bentuk angka ya. Kita konversikan ke string dulu. Selanjutnya ada temperatur. Temperatur kita baca temperatur yang ada yang tulisannya Celsius ya tadi ya. Kita baca string yang T bukan F. Jika kita ingin menggunakan F ya gak apa-apa, bisa juga. Tinggal uncomment aja di sini. Display roasting di sini. Kita menggunakan yang Fahrenheit juga bisa. Satuannya Fahrenheit. Berhubung kita di sini di Indonesia menggunakan satuan derajat Celsius, maka kita menggunakan yang string yang ini aja. Lanjut. White loop. Nah, di sini udah sudah selesai ya, endingnya udah ya. Blink run. Ini udah masuk ke Masuk ke mana sih? Masuk ke aplikasi blinknya ya. Ini coding untuk blinknya sendiri di aplikasinya. Di sini akan tulisan display meter, display ya. Udah, ini void pengiriman. Ini maksudnya proses pengiriman sensornya ya. Di sini ada float H, float T. Ini bisa diganti juga, bisa menggunakan integer juga. Ini di sini yang akan kita pakai itu di sensor blinknya itu. Kita di sini kan tadi kan ada koma-komanya ya di sini ya. Di aplikasi blinknya kita ada koma-komanya ya. Itu kita karena menggunakan float. Jika kita menggunakan integer, nah di sini sebentar saya buka. Nah di sini cukup besar. Nah, di sini kan ada komanya karena ini kita menggunakan float, tipe data float, jadi ada koma-komanya gitu. Jika tidak ingin menggunakan itu, kita bisa ganti dengan menggunakan integer di sini. Tapi di sini kan biasanya kalau di aplikasi kan biasanya ingin orang tuh detailnya berapa, jadi kita menggunakan secara detail di sini, jadi kita floatkin aja. Nah, sama jika percabangan juga, jika di aplikasi sini, untuk aplikasi sini ya, coding untuk aplikasi ini, jika data diterima oleh DHT itu tidak ada dan data humidity sama temperaturnya tidak ada, maka tampilkan valid to read from DHT sensor, gagal membaca sensor DHT gitu, kembali gitu. Di sini blink virtual bright, blink virtual V6 tuh ini ya. Nah, ini kelembapan. Kita suhu sini ya. Suhu sini itu, ini kan suhu sini kan menggunakan ini temperatur ya. Kita temperatur. Jadi kita sambungannya ke V6. Nah, untuk sini, untuk kelembapannya kita baca yang V5, virtual bright V5. V5 untuk apa? Untuk humidity, untuk kelembapan. Jadi seperti itu. Kita cek. Setelah ini sambungannya sudah benar semua, V5. Yang ini suhunya ini V6 udah benar sesuai, kita tinggal play saja, play. Nah, dia akan membaca suhu yang ada di sini.
tuh sama kan 31. Jadi seperti itu. Ini untuk grafik di sini grafiknya, di sini untuk grafiknya ya. Ini yang biru ini kelembapan area sekitar, dan ini yang oranye ini untuk suhunya ya. Nah di sini tadi di sini kan kita sempat menggunakan korek ya untuk membuktikan apakah sensor ini berjalan dengan baik apa enggak. Nah di sini terjadi lonjakan suhu ya di sini ya. Tadi Pak kita baca. Nah situ. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ini juga ini merupakan salah satu progres yang telah saya buktian progres bahwa saya benar-benar sungguh-sungguh dalam mengerjakan laporan pada kali ini. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.